Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang distonia. Distonia adalah gangguan yang menyebabkan otot bergerak sendiri tanpa disengaja. Akibat gerakan otot ini, penderita distonia memiliki postur tubuh yang tidak normal dan mengalami gemetar atau tremor. Distonia dapat terjadi pada salah satu anggota tubuh hingga seluruh tubuh. Penderita distonia akan melakukan gerakan tanpa sadar yang cepat, tersentak, atau lambat, bahkan kadang gerakannya menyerupai tremor. Gerakan ini terjadi secara berulang dan mempunyai pola yang sama. Distonia atau distonia merupakan penyakit yang sangat jarang terjadi. Kondisi ini dialami oleh 1% populasi di seluruh dunia, dengan jumlah penderita wanita lebih banyak daripada pria. Penyebab distonia masih belum diketahui. Namun, kondisi ini diduga terkait dengan perubahan atau gangguan pada sel saraf otak. Distonia juga bisa disebabkan penyakit lain, seperti penyakit Parkinson, penyakit Huntington, penyakit Wilson, cedera otak akibat benturan atau kecelakaan, cedera otak pada bayi akibat proses persalinan, keracunan gas karbon monoksida atau logam berat, tumor otak, infeksi, seperti ensefalitis, stroke, reaksi obat tertentu, seperti obat antipsikotik atau antimual, kelainan genetik. Gejala distonia. Distonia ditandai dengan gerakan tidak normal yang terjadi secara tiba-tiba dan terkadang disertai nyeri. Penderita distonia dapat melakukan satu jenis gerakan, seperti gerakan menunduk, atau melakukan beberapa kombinasi gerakan. Gejala distonia dapat dimulai dari leher, lengan atau wajah. Gejala tersebut akan makin memburuk seiring waktu, dan bisa diperparah oleh kelelahan, stres, atau cemas. Bagian tubuh yang dapat terkena distonia antara lain kepala dan leher. Penderita dapat melakukan gerakan memutar atau gerakan acak seperti ke depan, ke belakang, atau ke samping kanan dan kiri. Gerakan abnormal di kepala biasanya disertai rasa sakit. Kelopak mata. Distonia bisa menyebabkan kelopak mata berkedip lebih cepat atau menutup erat tanpa disengaja atau blefarospasme. Kedipan ini tidak disertai sakit, tetapi akan makin sering terjadi ketika mengalami stres, berinteraksi dengan orang, atau berada di ruangan dengan cahaya terang. Rahang atau lidah. Distonia pada rahang atau lidah dapat menyebabkan bicara menjadi cadel atau malah sulit berbicara. Penderita juga bisa mengeluarkan air liur, serta sulit mengunyah atau menelan. Pita suara. Pita suara yang terkena distonia akan mengubah suara menjadi keras atau pelan berbisik. Tangan. Beberapa jenis distonia terjadi ketika tangan melakukan aktivitas berulang, misalnya saat menulis atau memainkan alat musik. Kapan harus ke dokter? Gejala awal distonia seringkali ringan, tetapi tidak boleh dibiarkan. Segera lakukan pemeriksaan ke dokter jika tubuh bergerak secara tidak wajar dan tidak disengaja. Perlu diketahui, gejala distonia akan makin parah dari waktu ke waktu. Diagnosis distonia. Dokter akan mengajukan pertanyaan terkait gejala yang dirasakan dan riwayat distonia pada keluarga. Setelah itu, pasien akan disarankan untuk menjalani berbagai pemeriksaan berikut meliputi tes darah dan urin, untuk mendeteksi infeksi atau zat beracun di dalam tubuh pasien, serta untuk menilai fungsi organ tubuh secara menyeluruh, pemindaian, seperti MRI otak, untuk memeriksa kelainan di otak, seperti stroke atau tumor, elektromiografi atau EMG, untuk menilai aktivitas listrik di dalam otot, tes genetik, untuk mendeteksi kelainan genetik yang berhubungan dengan distonia, misalnya penyakit Huntington. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter akan menentukan jenis distonia yang dialami dan metode pengobatan yang tepat. Pengobatan distonia. Obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan bertujuan untuk mempengaruhi sinyal di otak, misalnya obat antikolinergik, seperti trihexyphenidyl, obat pengatur gamma aminobutirik asid atau GABA, misalnya diazepam dan lorazepam, serta obat dopamin, seperti levodopa. Fisioterapi. Dokter dapat menyarankan pasien untuk menjalani fisioterapi, untuk melatih kembali otot yang terkena. Operasi. Operasi dilakukan bila pengobatan lain tidak berhasil. Operasi bertujuan untuk merangsang otak dengan arus listrik atau deep brain stimulation, atau memotong saraf otot yang terkena atau selective denervation and surgery. Suntik botox atau botulinum toxin. Obat ini akan langsung disuntikkan pada area tubuh yang terkena distonia dan perlu diulang setiap 3 bulan. Penting untuk diingat, penyuntikan harus dalam pengawasan dokter. Komplikasi distonia yaitu kesulitan untuk beraktivitas karena mengalami hambatan dalam bergerak, kesulitan menelan atau berbicara, kesulitan dalam melihat, jika distonia menyerang kelopak mata, gangguan psikologis, seperti gangguan kecemasan atau depresi, kelelahan dan nyeri akibat kontraksi otot yang terus-menerus. Pencegahan distonia. Karena penyebabnya belum diketahui,
distonia tidak dapat dicegah. Namun, beberapa upaya berikut dapat dilakukan untuk mencegah keparahan distonia, yaitu mengelola stres dengan baik, beristirahat dan tidur yang cukup, berkonsultasi ke dokter dan melakukan pemeriksaan kesehatan bila memiliki riwayat atau faktor risiko untuk terkena stroke. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.